Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu tentang analisis SWOT dan matriks SWOT. Kepanjangan dari kata SWOT, strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan ancaman. SWOT ini adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan atau organisasi. Berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan suatu perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT, factors internal attributes of the company organization. Yang kedua, factors external attributes of the environment. Helpful to achieve the objectives, strengths, opportunities, terus harmful to achieve the objectives, weakness, and threats. Pengertian umum SWOT, yang pertama itu kekuatan atau strength adalah situasi internal perusahaan atau organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani kesempatan dan ancaman. Yang kedua, kelemahan atau weakness adalah situasi internal perusahaan atau organisasi di mana kompetensi, kapabilitas, sumber daya perusahaan atau organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Yang ketiga itu peluang atau opportunity adalah suatu kondisi di lingkungan industri yang membantu perusahaan meraih daya saing strategis jika dieksploitasi secara efektif. Yang keempat, ancaman atau threat adalah suatu kondisi dalam lingkungan industri yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk meraih daya saing strategis. Contohnya itu akan datang akan masuk pemain baru dari luar negeri yang memiliki teknologi dan modal kuat. Secara umum, kondisi tersebut akan menjadi ancaman bagi semua perusahaan atau organisasi yang saat ini berada dalam industri yang sama. Next. Langkah-langkah input matriks evaluasi faktor eksternal atau EV, matriks evaluasi faktor internal EV, yaitu ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal maupun eksternal dalam kerangka kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Matching stage, matrix strength, weakness, opportunities, threats atau SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir itu pengambilan keputusan. Dan kemudian itu matriks SWOT. Itu ada threats atau ancaman, kekuatannya atau strength-nya itu mempertimbangkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Sedangkan kelemahannya atau weakness meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang kedua itu opportunities atau peluang, menggunakan kekuatannya itu atau strength menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, sedangkan kelemahannya memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan. Matriks TOWS. Strategi menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Menghasilkan strategi yang memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan. Menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, kemudian menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Analisis SWOT usaha mie ayam, ini contoh kasusnya.
Analisis kekuatannya atau strength-nya itu misalnya mie ayam milik Anda sudah dikenal oleh konsumen berbagai usia. Harga seporsi mie ayam terjangkau. Kemudian menu mie ayam bervariasi kekinian. Kemudian resto mie berkonsep cozy, Instagramable, dan full wifi. Analisis kelemahannya, lokasi resto cukup jauh. Mie ayam selalu identik dengan cita rasa pedasnya. Kemudian persediaan mie dan bahan pelengkap lainnya seringkali habis dari tempat penyimpanan. Analisis peluang atau opportunities yaitu mie ayam dengan konsep level pedas aneka rasa banyak yang menyukai. Kemudian resto cozy yang Instagramable dan akses wifi pasti ramai peminat. Analisis ancamannya yakni pesaing usaha mie ayam ada di mana saja dengan harga bersaing. Kemudian ada pihak pendatang baru yang meniru konsep resto Anda. Strategi untuk resto mie ayam Anda adalah dengan tetap mempertahankan ciri khas, serta sarana promosi yang memadai di semua platform media online. Terima kasih. Halo. Pak Levon, sambil menunggu kelompok 4, bisa kita jawab yang untuk kelompok 5? Iya, silakan Bu. Silakan Bu. 5 dulu lah, Bunda. Tadi pertanyaannya Pak Dion, faktor-faktor berbahaya yang dapat membahayakan bisnis perusahaan. Jadi dari segi ancamannya ya. Untuk faktor-faktor berbahayanya ada dari eksternal, ada juga dari internal. Internal contohnya SDM-nya yang kurang bagus atau apa suaranya? Iya, iya, nanti kan misalnya SDM-nya yang kurang bagus atau ada Putus-putus kayaknya Bu. Oh, putus-putus. Jelas nih? Oke. Sudah. Nah, iya. Atau bahan bakunya yang kurang dan lain sebagainya. Kalau dari eksternalnya sendiri itu dari misalnya ancaman dari perusahaan lain, perusahaan lain yang makin berkembang, sedang kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Terus apalagi ya? Harga-harga dari perusahaan lain yang bisa bersaing, terus konsepnya mereka yang mereka bisa perbaharui, sehingga orang lebih tertarik untuk membeli atau misalnya makanan, orang lebih tertarik membeli makanan mereka karena mereka bisa konsepnya lebih bagus, tempatnya lebih bagus, sedang kita tidak bisa mengikuti yang seperti itu. Akhirnya kita kalah bersaing. Baik, silakan Pak Dion ditanggapi. Ya, makasih Pak Keting. Ya. Sebenarnya masih ada yang sedikit perlu saya mau tanggapi, tapi berhubung paket saya sudah mau habis, jadi saya okekan saja. Saya izin live dulu karena saya mau beli paket data dulu. Siap Pak Dion, Pak Dion. Oke, Mi. Tanggapi. Sudah cukup Bu. Diapresiasi dulu itu Pak Dion kayaknya itu. Kata habis ya. Oke, baik. Selanjutnya. Oh ya, oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan. Apa masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Puan mau bertanya Pak? Iya, silakan Bu Ira. Untuk kelompok 5. Woi, bagus serang-serang ini kelompok 4 sama kelompok 5 ini. apa janjian? Silakan Bu Ira. Silakan Bu Ira. Pertanyaannya hal apa yang perlu dalam pembuatan analisis SWOT. Gimana Bu? Ulang? Putus-putus?
hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan analisis SWOT? Jelas? Jelas, Bu. Baik. Sudah ditangkap ya jawabannya tadi, kelompok 5. Silakan jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya, Bentar, silakan. kita cari jawabannya ya, Fon. Saya Fon Oke. 1. Ya, Butrian. Oke, lanjut Butrian. Ayo. Untuk 5. Oke, untuk kelompok 5. Silakan. Seperti ini kan berhubungan analisis SWOT. Yang ingin saya tanyakan bagian treat-nya, yaitu ancaman. Seperti yang kita tahu bahwa treat itu adalah aspek yang merugikan bagi suatu bisnis. Nah, yang dia biasa faktor treat itu dia berasal dari faktor-faktor eksternal perusahaan itu sendiri. Seperti pemakna yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengatasi faktor-faktor eksternal, karena seperti yang kita tahu bahwa faktor eksternal ini sangat sulit untuk dikontrol. Kenapa? Karena sifatnya terus berubah dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, baik Bu. Mengatasi ancaman faktor internal. Baik, masih ada yang bertanya? Eksternal. 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 Ya, karena kan sifatnya dia berubah-berubah. Jadi bagaimana caranya ini perusahaan mengatasi ancaman yang sifatnya berasal dari eksternal perusahaan. Ya, oke. Bentar, nah. Oke. Siapa lagi? Si bisa satu nih. Kelompok 6. Izin respon meeting. Siap. Silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke, silakan Bu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan analisis SWOT itu yang oleh karena itu, 2 orang menganalisis SWOT yang berbeda. Yang kedua itu bersikaplah realistis dalam menjabarkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, Putus-putus, Bu. Cek. analisis harus didasarkan. Kemudian selalu analisis data. Cek, halo. Putus-putus. Bu Isra, jelas ya?
Jelas ya, Bu? Saya dengarnya putus-putus soalnya. Silakan Bu, diulang, bisa diulang? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan analisis SWOT. Sudah jelas? Ya, yuk silakan. Oh ya, oke. Yang pertama, itu analisis SWOT bisa sangat efektif. Oleh karena itu, dua orang menganalisis sebuah perusahaan yang sama, tetapi bisa saja menghasilkan SWOT yang berbeda. Kemudian bersikaplah realistis dalam menjabarkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian analisis harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi, bukan situasi yang seharusnya terjadi. Kemudian selalu analisis dalam kaitannya dengan misi inti perusahaan atau organisasi. Sebisa mungkin buat SWOT secara singkat dan sederhana. Hindari kerumitan dan analisis berlebihan. Oke, bagaimana kelompok 4? Apa sudah bisa diterima atau bagaimana? Silakan Bu, ditanggapi kembali. Saya kira cukup jelas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Trian. Silakan dijawab kelompok 5. Ini untuk kelompok 6 tidak ada yang mau tanya? Faktor eksternal ya. Ya, bagaimana perusahaan itu mengatasi ancaman yang sifatnya berasal dari eksternal perusahaan? Caranya itu dengan melihat lebih dekat ancamannya, terus memantau ancamannya secara detail, terus menjadikan peluang-peluang yang ada di kita untuk menjadi kelebihan-kelebihan di perusahaan kita sebagai peluang untuk mengalahkan ancaman dari luar. Terus kita harus melihat juga kelemahan-kelemahan dari perusahaan-perusahaan saingan kita. Jadi kelemahannya mereka kita jadikan peluang untuk perusahaan kita. Bagaimana Bu Trian? Ya, bisa dikasih contoh misalnya ancamannya itu bentuknya apa, terus melihat seperti penjelasannya memantau itu seperti apa, terus pokoknya itu yang mengatasi contoh ancamannya. Ya. Silakan Bu Fitria, Bu Arlita. Apa tadi tanggapannya, Trian? Bisa berikan contoh. Iya, contohnya itu. Contohnya misalnya kita bisa melihat harga dari perusahaan lain. Jika kita masih bisa menurunkan harga kita dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain, itu akan menjadi peluang bagi kita. Bagaimana Bu Trian? Tapi kan menurunkan harga kan tidak serta-merta langsung menurunkan harga kan? Bisa jadi dampaknya perusahaan Kalau keuntungan berkurang tidak masalah selagi tidak rugi, Bu. Begitu deh. Bagaimana? Dan bukan hanya mengenai harga, kita juga bisa melihat apa perusahaan apa memproduksi apa. Dari situ kita bisa mencontoh dan memodifikasi sehingga itu menjadi peluang kita. Oke, sip. Kelemahan perusahaan lawan itu yang bisa dijadikan peluang bagi perusahaan kita. Misalnya Toyota dan Daihatsu, Avanza dan Xenia.
lihat produksi Toyota walaupun hampir sama dengan Daihatsu, tapi harganya lebih bisa bersaing dengan harganya lebih rendah dibanding Toyota. Makanya orang lebih memilih Daihatsu dibanding Toyota. Di bawah 1 menit, guys. Kenapa Trian hilang ya? Bisa saya tambahkan setelah ini? Iya. Kita ini kan habis lagi waktunya, jadi masuk sekali lagi baru kita akhiri. Silakan Bu kalau mau Mungkin ya, ditambahkan tambahkan. tambahan sedikit, sekedar memberikan pandangan analisis SWOT yang pernah kami lakukan di dunia perbankan, bahwa sebenarnya analisis SWOT itu adalah memberikan gambaran umum terhadap segala ancaman, tantangan, peluang dan sebagainya. Contoh saja misalnya di dunia perbankan kan, anggap saja itu adalah bank-bank syariah. Ada Bank Muamalat, ada Bank BRI Syariah, ada Bank BNI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah. Setiap bank itu memiliki produk unggulan. Misalkan produk unggulan tabungan. Ada yang namanya masing-masing ada tabungan. Nah, di setiap produk tersebut, setiap bank melihat apa kira-kira, misalkan Bank Muamalat mengeluarkan tabungan prima berhadiah, misalkan ya, prima berhadiah. Kemudian dengan prima berhadiah ini dengan karakteristik sekian, ada karakteristik tersendiri. Nah, si Bank B juga akan membuat produk yang sama karena melihat misalkan Bank Muamalat banyak menghasilkan customer baru atau KDP3-nya meningkat dengan produk tersebut. Nah, akhirnya dengan lembaga keuangan sama, mereka juga akan membuat produk yang sejenis. Nah, mereka akan membuat sedikit, misalnya dia punya margin lebih tinggi, kemudian kemudahan-kemudahan lain yang mereka buat sehingga pangsa pasar yang ada di Bank Muamalat terbagi ke bank-bank syariah lain. Tetapi kembali lagi bahwa analisis SWOT itu hanya memberikan gambaran umum. Tetapi untuk setiap ancaman belum tentu bisa kita ikuti. Karena kemampuan tergantung dari kemampuan perusahaan tersebut. Misalnya Bank Muamalat melihat potensi pasarnya sudah tertarik nih ke BRI Syariah. Misalnya 20% tertarik nasabahnya misalnya ke BRI Syariah akibat mereka membuat produk yang sama. Itu adalah sebuah ancaman. Pertanyaannya, apakah Bank Muamalat kemudian membuat dengan produk yang sama, kemudian mereka menaikkan lagi marginnya lebih tinggi dari Bank BRI Syariah? Itu kan pertanyaan. Karena itu produk yang dikeluarkan oleh BRI Syariah merupakan ancaman bagi Bank Muamalat. Produk dari Bank Muamalat merupakan peluang bagi Bank BRI Syariah. Apakah serta-merta Bank Muamalat itu akan merubah produk yang sudah ada? Itu belum tentu kita lakukan, karena ada beberapa faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Ada yang namanya kekuatan modal dan lain sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan, mengeluarkan produk dengan tantangan yang ada, disesuaikan juga dengan kondisi perusahaan yang ada. Seperti itu. Tetapi bisa mengantisipasi semaksimal mungkin ancaman yang dari perusahaan yang sejenis. Jadi semua itu, SWOT itu hanya memberikan gambaran secara umum saja. Tetapi kembali lagi pada kemampuan perusahaan, apakah dia serta-merta secara misalkan radikal merubah semua produknya akibat dari ancaman tersebut, itu belum tentu kita lakukan karena tergantung dari kondisi dari perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, itu tadi tambahannya saya pikir sudah cukup jelas ya.
Terima kasih atas tambahannya Bu Mirsa. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya ke kelompok yang tampil? Apa sudah cukup? Kalau putus, kalau keluar, lobet. Oke, mau diselesaikan juga ini, Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan kita. Oke, mungkin malam ini cukup sampai di sini kegiatan diskusi kita. Mungkin minggu depan Pak Asra sudah bisa masuk. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji sekaligus teman-teman semua yang sempatkan waktunya pada malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin